Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya melalui firman Tuhan ini kita terus dibangun, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Karena firman Tuhan itu sumber kekuatan bagi hidup kita. Bahkan firman Tuhan juga akan menuntun dan menerangi langkah hidup kita. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Sungguh kami mengucap syukur atas begitu besar kasih setia Tuhan atas hidup kami. Begitu besar rahmat dan anugerah-Mu, berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan, penyertaan, bahkan pertolongan-Mu ya Tuhan atas hidup kami. Dan pagi ini juga Tuhan mohon tuntunan-Mu ya Tuhan. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan juga urapi kami semua. Sehingga kami bisa menangkap pesan-Mu ya Tuhan. Dan juga mengerjakannya dalam hidup kami. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi ini saya ambilkan dari 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. 1 Petrus 4 ayat yang ke-7 saya bacakan. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Jemaat dikasih Tuhan dikatakan kesudahan segala sesuatu. Boleh dikatakan akhir zaman. Kita sudah di akhir zaman. Mungkin lebih tepatnya lagi dari akhir zaman. Itulah kondisi kita saat ini. Ya, berarti kalau zaman dulu sudah dikatakan kesudahan segala sesuatu sudah dekat, kalau sekarang berarti semakin dekat, ya sangat dekat. Nah, kedatangan Yesus yang kedua kali semakin dekat lagi. Ya, karena itu dikatakan kuasai dirimu. Nah, dalam segala keadaan, dalam segala situasi, usahakan untuk tidak menjadi lost control. Artinya apa? Jangan jadi istilahnya tidak ada kendali diri. Nah, kuasai diri. Artinya apa? Mengendalikan diri. Jadi jangan sampai kita itu lepas kontrol. Akhirnya apa? Emosinya meledak-ledak, kemarahan mungkin. Ya, akhirnya tindakan-tindakan yang kita buat itu justru tidak membawa penyelesaian masalah. Tetapi justru menimbulkan masalah-masalah yang baru. Ya, karena itu kuasai diri dan jadilah tenang. Nah, ketenangan ini penting. Kenapa? Karena ketika seseorang memiliki ketenangan, ya, ketika tenang, maka dia bisa berpikir jernih. Menghadapi segala sesuatu, dia tidak terbawa emosinya, tetapi dia bisa mengendalikan dirinya. Dia bisa berpikir jernih. Nah, ketika orang bisa berpikir jernih, dia bisa dikatakan apa? Dapat berdoa. Orang-orang yang bisa menguasai diri dan menjadi tenang ketika menghadapi tanda kutip badai dalam hidupnya, masalah dalam hidupnya, tetapi dia bisa menguasai diri dan tetap tenang. Dia bisa berdoa dan kita tahu bahwa kuasa doa itulah yang luar biasa. Karena doa mengubah segala sesuatu. Karena doa itu menghadirkan kuasa Allah dalam hidup kita. Doa pertanda bahwa kita ini membutuhkan Tuhan. Jadi orang yang berdoa adalah orang yang bergantung kepada Tuhan. Ya, jadi orang yang berdoa ini orang-orang yang sungguh-sungguh merindukan dan membutuhkan Tuhan. Nah, dengan demikian kita percaya akan adanya pertolongan Tuhan. Ketika kita menghadapi masalah, ketika kita sedang mungkin emosi kita sedang tinggi-tingginya, pengennya marah, pengennya ngamuk-ngamuk, pengennya wasdarder kentang wis gitu ya. Tetapi cuma dikasih Tuhan dengar baik-baik. Ya, kemarahan tidak mengerjakan sesuatu yang baik. Lepas kontrol, ya, tidak ada kendali dalam diri seseorang, itu menyebabkan justru masalah demi masalah yang baru akan muncul dalam hidupnya. Karena itu, kuasai dirimu, kendalikan dirimu, dan jadilah tenang. Ya, karena tenang kita bisa berpikir jernih tentang apa yang akan kita buat, tentang apa yang akan kita kerjakan. Jadi berpikir dulu,
Ya, dengan tenang baru bertindak. Bukan bertindak dulu baru mikir. Aduh, kenapa ya, kalau kebalik bahaya ini. Ya, bertindak dulu baru mikir. Wah, sudah terlanjur. Aduh, gelo tiba buri. Ya, karena itu supaya kita tidak mengalami penyesalan dan kekecewaan, kita harus jadi tenang dan mulai berdoa, minta hikmat Tuhan, minta pimpinan Tuhan, supaya apa yang akan kita lakukan, apa yang akan kita kerjakan, itu seturut dengan pimpinan Tuhan. Nah, jadi ketika kita bisa menguasai diri, ketika kita menjadi tenang, kita bisa berdoa. Dan ketika kita berdoa itulah kita akan menemukan jawaban dari setiap pergumulan kita. Kita akan menemukan solusi ya dari setiap apa yang sedang terjadi dengan hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, jangan biarkan emosimu meledak-ledak. Jangan biarkan engkau bertindak serampangan. Jangan sampai kita jadi lepas kontrol. Jangan sampai kita akhirnya, orang bilang hantam kromo, nabrak sana nabrak sini. Jangan sampai kita ceroboh, karena seringkali itu membuat penyesalan di belakangnya. Nah, jemaat dikasih Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, kendalikan dirimu. Apapun situasi dalam hidupmu, sekalipun hati panas, ya pikiran harus tetap dingin. Ya, ada istilah begitu ya. Hati boleh panas, pikiran tetap dingin. Karena apa? Dengan pikiran yang dingin, dengan ketenangan, kita bisa bertindak dengan bijaksana. Karena kita percaya bahwa Tuhan sesungguhnya seringkali akan memberikan jawaban melalui doa yang kita naikkan ini. Sehingga kita bisa bertindak dengan tepat seperti yang Tuhan kehendaki. Mari jemaat dikasih Tuhan, apapun keadaanmu, sekali lagi saya katakan, jadilah tenang ya. Kuasai diri dan tenanglah. Percayalah bahwa apapun yang terjadi atas hidup kita, sesungguhnya semua tetap dalam kendali Tuhan. Karena itu dengan engkau bisa menguasai diri dan tenang, kita bisa berdoa. Dan kita tahu melalui doa, kita akan menemukan jalan keluar. Dan kita pasti berkemenangan. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Firman-Mu pagi ini mengajarkan kami untuk kami bisa menguasai diri, mengendalikan diri, dan tetap tenang apapun situasi kondisi yang kami hadapi. Karena kami percaya Tuhan, dalam ketenangan itulah kami bisa berpikir jernih. Bahkan kami bisa berdoa dengan sungguh-sungguh. Dan kami percaya juga bahwa Engkau Tuhan yang mendengar, bahkan menjawab akan doa kami. Sehingga kami menemukan solusi, jalan keluar bagi setiap pergumulan hidup kami. Terima kasih, kami bersyukur ya Tuhan. Kami serahkan hidup kami hari ini dalam pimpinan-Mu. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Damai, sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, yuk semangat terus. Maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.